Selamat pagi, Bapak dosen pembimbing, Bapak Lulu Usiantoro. Selamat pagi juga, dosen penguji yang saya hormati. Nama saya Matias Adi Wibowo Yoga Pramana, dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan laporan tesis saya yang berjudul Analisis Sistem Antrian Pemesanan Makanan dan Minuman pada Periode Puncak Kedatangan Pengunjung. Studi kasus kopi ledok dengan unit usaha CV Mata Angin Sedaya atau lebih dikenal dengan Ledok Sambi Ekopak. Sekilas mengenai perusahaan tempat penelitian saya berlangsung adalah usaha yang bergerak dalam industri pariwisata di Yogyakarta. Spesifiknya wisata yang berbasis aktivitas di alam terbuka, ekopark, atau taman-tamanan, taman ekologi. Dimiliki dan dipimpin oleh Ibu Yeti Lutian. Karyawan sendiri terdiri dari warga sekitar yang diberdayakan, yaitu yang berasal dari desa Sambi. Sumber pendapatan perusahaan berasal dari paling utama penjualan makanan dan minuman, lalu disusul tiket parkir, wahana outbound, paket kemah, kotak toilet, dan sumbangan sukarela. CV Mata Angin Sadaya ini merupakan suatu perusahaannya, sementara tempat saya melakukan penelitian adalah lini produksi yang penyumbang arus pemasukan tertingginya, yaitu kopi ledok. Inti dari permasalahannya adalah terdapat peningkatan volume antrian yang signifikan pada periode puncak kedatangan pengunjung di kopi ledok. Nah, untuk mengatasi ini, pengelola sudah berusaha menambah resource tenaga kerja sebesar 3 kali lipat, tetapi tidak memberikan dampak yang berarti. Penumpukan antrian ini menyebabkan kerugian berupa loss revenue, dan masalah ini penyelesaiannya itu penting untuk keberlangsungan usaha, di mana banyak masyarakat yang diberdayakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman mengenai akar permasalahan, peningkatan waktu tunggu yang signifikan pada tingkat beban di periode puncak kedatangan pengunjung. Mendefinisikan performa aktual sistem itu adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi mereka saat ini. Kemudian, saya mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pemicu akar permasalahannya. Lalu yang selanjutnya adalah merumuskan alternatif perbaikan sistem antrian sesuai dengan hasil temuan faktor-faktor pemicu tadi. Di sini data yang dikumpulkan berasal dari wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan data penjualan harian 10 periode puncak kunjungan yang diberikan oleh pengelola. Yang diwawancara sendiri merupakan pengelola berusaha untuk diwawancarai secara natural untuk mendapatkan helikopter view dari seorang pemimpin pengelola sekaligus pemilik dan pendiri usaha Ledok Sambi itu. Lalu beliau dianggap sebagai orang yang paling tahu mengenai kondisi usaha karena keterlibatan beliau tidak hanya dari operasional aktif saat ini, tapi melainkan dari pendiriannya dan usaha-usaha sebelumnya. Wawancara dilakukan 2 kali, pada awal sebelum observasi partisipatif dilakukan dan saat observasi partisipatif dilakukan, untuk mendapatkan konteks terhadap apa yang saya amati dengan lebih jelas. Kemudian observasi partisipatif tersebut juga merupakan kondisi di mana saya berperan menjadi pembeli yang berpartisipasi dalam antrian. Nah, saya melakukan 30 pengamatan dalam 8 periode, di mana saat saya masuk antrian, saya mencatat panjang antrian, waktu antri kedatangan, waktu antrian, dan waktu layanan. Saya tidak diizinkan untuk melangkah ke dalam ruang produksi, sehingga dari data observasi ini di mana saya berperan sebagai pembeli yang berhasil dalam antrian, saya mendapatkan dasar untuk melakukan analisa. Kondisi spesifik dilakukannya observasi adalah saya masuk antrian secara spesifik memilih untuk tidak saat hujan. Jadi saat hujan observasinya dijeda sementara agar terbebas dari faktor eksternal yang mempengaruhi kepadatan antrian itu sendiri. Lalu saya melakukannya pada periode puncak kepadatan pengunjung, tidak mengambil data di hari kerja di mana biasanya lebih sepi. Dan periode pengambilannya itu November 2024 sampai Januari 2025. Meja makan observer, yaitu saya, itu selalu dipilih di area restoran. Jadi pengunjung itu sebenarnya bisa memilih mejanya di area restoran dan di area piknik. Tapi dengan memilih di area restoran, saya mengeliminasi faktor waktu yang habis dari pencarian lokasi duduk pemesan oleh pramusaji, karena biasanya area piknik lebih jauh dan lebih kompleks untuk dijelajahi bagi pramusaji. Kemudian,
Kecukupan observasi partisipatif ditunjukkan dari nilai CV yang mulai mendatar, mengindikasikan saturasi data, artinya data sudah cukup atau sudah terpenuhi. Di sini terlihat dari 27 Januari dan 28 Januari di mana koefisien variasi dari waktu antar kedatangan dan layanan sama-sama mendatar. Nah, koefisien variasi tersebut selain untuk kecukupan data juga ada makna lain yang bisa ditarik, yaitu di sini ditunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa koefisien deret data dari pelayanan tersebut bersifat normal. Artinya fluktuasinya lebih sedikit, sementara untuk kedatangan arrival CVA ini memiliki kecenderungan berdistribusi eksponensial. Sehingga dapat dikatakan bahwa akar permasalahan cenderung mengarah pada kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi kedatangan yang fluktuatif dan bukan tingkat keteraturan operasional yang menjadi masalah di sini. Implikasinya, pelatihan karyawan kemungkinan besar tidak akan berdampak pada penyelesaian masalah karena masalahnya berupa kapasitas. Kemudian, implikasi lainnya adalah model antrian yang sesuai adalah MJ1. G-nya untuk general, M-nya untuk Markovian. Nah, biasanya restoran itu menggunakan MM1, tapi karena di sini deret dari layanannya itu menunjukkan distribusi normal, digunakan MG1. Performa sistem antrian aktual di sini menggunakan model MG1 didapatkan utilisasi sebesar 11,17. Ini nilai utilisasi yang tinggi dan menunjukkan kalau sistemnya overload. Dari sana bisa dihitung estimasi karena diketahui lambda dan mu-nya, dapat diestimasi kapasitas maksimum sistem. Nah, dengan untuk mengestimasi hal ini, utilisasi diasumsikan kurang dari 1, yaitu tepat kurang dari 1, di mana panjang antrian maksimal sebelum antrian tidak stabil didapatkan 7,77 orang, yang artinya setelah lewat dari angka tersebut, antrian menjadi tidak stabil dan penumpukan antrian akan makin panjang dengan cepat. Kemudian, waktu antrian pada kapasitas maksimum menjadi 10,52 menit. Ya, artinya orang yang mengantri pada kondisi tersebut diperkirakan mengalami waktu antrian sebesar 10,52 menit. Nah, konsekuensi finansial dari performa adalah sebagai berikut. Diestimasi calon pembeli yang tidak dapat dilayani per hari di periode puncak menggunakan metode loss rate, yaitu sebesar 201 transaksi per hari. Lalu, estimasi kerugian finansial per tahunnya dengan asumsi satu transaksi bernilai 21.000 dan terdapat 104 akhir pekan dalam setahun yang merepresentasikan puncak kunjungan, yaitu 439 juta rupiah. Nah, di sini terdapat anomali jika membandingkan estimasi kapasitas maksimal dengan panjang dan waktu antrian aktual yang tercatat. Jadi, waktu antrian aktual justru lebih singkat dibandingkan estimasi kapasitas maksimum sistem. Dan panjang antrian aktual yang overload dengan nilai yang sangat tinggi tersebut hanya satu orang lebih panjang dengan estimasi teoritisnya. Seharusnya waktu antrian itu semestinya meningkat seiring dengan meningkatnya utilisasi dan antrian aktual semestinya lebih panjang dari sekedar satu orang karena utilisasinya sangat tinggi. Nah, di sini terdapat indikasi bahwa terdapat ketidakseimbangan throughput antara kasir dengan bagian produksi. Jadi ada semacam usaha untuk mempercepat antrian itu secara artifisial yang menyebabkan antrian tersebut bergeser ke dapur. Nah, beban yang bergeser ke dapur tersebut berwujud backlog produksi. Nah, pendukung dari ini semua adalah dalam wawancara itu sendiri, pengelola mengungkapkan bahwa beliau tahu kalau ada masalah ketidakseimbangan input-output, tapi tidak bisa spesifik tahu di mana letaknya. Nah, anomali yang terdeteksi ini mengkonfirmasi hal tersebut, dan tesis dari Herman 2023 tentang strategi UMKM Geledok Sambi Kopak menyinggung mengenai panjangnya antrian, tapi tidak detail karena memang beliau topiknya mengenai strategi UMKM. Lalu beliau menyebutkan adanya urgensi untuk mengatasi antrian tanpa nuansa yang lebih dalam. Jadi diperkirakan pengelola mengambil keputusan dari pengaruh pengamatan visual beliau sendiri dan sugesti dari tesis sebelumnya. Secara artifisial mencoba menurunkan beban antrian yang terlihat di depan mata, tapi backlog yang lebih sulit terlihat karena berada di dapur jadi terabaikan.
Nah, dari sana dipetakan menggunakan diagram sebab akibat dari hasil brainstorming dan rekapitulasi tadi, yang menjadi penyebab dari ketidakseimbangan input output atau bisa dibilang perbedaan throughput antara stasiun kerja dalam sistem layanan. Sini ada 6 faktor dan ada cabang-cabang dari faktor tersebut yang akan dideduksi melalui analisis-analisis berikut. Yang pertama adalah kedatangan pesanan. Dibagi dalam 3 skenario. Skenario minuman dahulu 27%, makanan dahulu 53%, dan skenario keduanya datang bersamaan, yaitu 20%. Yang menarik di sini adalah skenario bersamaan terbentuk meski terdapat instruksi dari pengelola untuk mengantarkannya secara terpisah menggunakan pramusaji pramusaji masing-masing, pramusaji minuman sendiri, pramusaji makanan sendiri. Lalu terdapat fluktuasi ekstrim juga, fluktuasi ekstrim tentang durasi kedatangan makanan di dua skenario. Jadi skenario minuman dahulu dan makanan dahulu lebih cenderung terbentuk karena ada pergeseran fluktuasi kedatangan makanan yang sangat signifikan, sementara rentang durasi kedatangan minumannya konstan. Di sini minuman datang dalam 3-20 menit, sementara pada dua skenario ya. Lalu untuk makanannya itu mengalami pergeseran signifikan, di mana makanan terlebih dahulu itu 1-15 menit makanannya itu datang. Lalu untuk skenario minuman dahulu 8-41 menit makanannya datang. Jadi pergeseran tentang durasi makanan tadi. Nah, diselidiki lebih lanjut, jadi antara hubungannya itu antara mana yang salah bisa pramusajinya, bisa menunya. Jadi untuk sekarang pramusajinya ini kalau dilihat dia juga mengalami suatu gerakan yang tidak value edit ya. Jadi dia perlu masuk ke area dapur dan punya meja saji yang terpisah dan bahkan berlawanan. Jadi masuk ke dapur belok kiri untuk mengambil minuman, masuk ke dapur belok kanan untuk mengambil makanan. Ini gerakan yang banyak, eh, gerakan non value editnya banyak sekali. Lalu untuk analis pengantaran pramusaji, karena pramusajinya bermasalah kan biasanya logikanya itu bagaimana jika dibuat self-service gitu. Lalu sayangnya hal tersebut tidak bisa dilakukan di Ledok Sambi Ekopark karena menempuh jalur yang terjal satu dan membawa barang yang berat. Kemampuan pramusaji tidak dapat direplikasi ke pelanggan begitu saja. Sejauh ini tidak ada insiden pramusaji jatuh dan tumbah dalam 30 pengamatan yang menandakan bahwa mereka walaupun mungkin staminanya terkuras dari gerakan yang tidak value added tersebut, tidak menyebabkan, masih juga cukup untuk menyebabkan insiden jatuh karena kelelahan. Lalu durasi terjadinya pesanan tidak cukup cepat untuk ditunggu, terutama di area restoran. Karena tadi seperti ditunjukkan pada foto di awal, area restoran dipenuhi oleh pelanggan yang mengantri, sehingga tidak ada lagi tempat untuk menunggu, berdiri dan menunggu makanan jadi dan mengambilnya. Kemudian untuk analisis menu, di sini fenomena variasi minuman ternyata lebih banyak daripada makanan. Yang minuman sendiri ada 26, di mana 26-26-nya itu adalah make to order semua, dan makanan berjumlah 13 varian yang terdiri dari batch production, make to order, dan ada yang campuran batch production dan make to order. Jadi ada komponen yang diproduksi secara batch, ada komponen yang harus diproduksi secara MTO untuk akhirnya disajikan. Sehingga takeaway-nya di sini adalah variasi kompleksitas makanan perlu dipenelusuri lebih lanjut. Sementara minuman yang rentannya konsisten tapi lambat diperkirakan murni berupa masalah kapasitas produksi dari bar itu sendiri. Nah, selanjutan dari makanan tadi ada dipecah menjadi lagi metode produksi, shared ingredient, dan teknik memasak. Di sini yang menarik karena ditemukan bahwa 10 dari 16 bahan tidak digunakan secara bersamaan pada menu lainnya. Jadi ada sekitar 62,5% dari total keseluruhan bahan ya, menunjukkan bahwa sebagian besar bahan memiliki tingkat utilisasi yang rendah. Jadi suatu bahan itu digunakan secara dedikatif untuk satu menu saja dan tidak digunakan pada menu lain. Kemudian metode produksi di sini 61,5% diproduksi dengan batch production, tapi di saat bersamaan teknik memasaknya 55% digunakan metode deep fried, di mana kedua hal dominan ini menunjukkan bahwa metode deep fried adalah metode batch production paling populer paling mendominasi di Ledok Sambi Ekopark. Ini menjelaskan bahwa rentang tadi ya, rentang kedatangan makanan tadi. Jadi kelebihan dari batch production adalah saat makanan jadinya itu tersedia, waktu untuk penyajiannya menjadi singkat, tapi jika tidak tersedia maka pengunjung yang membeli itu harus menunggu siklus produksi batch selanjutnya selesai
untuk bisa menerima makanan. Kemudian untuk masuk solusinya, solusi shared ingredient tadi menggunakan eliminasi menu menggunakan Pareto Principle, dan menu yang yang tidak merupakan Pareto optimal itu dipertimbangkan untuk dieliminasi, terutama yang tidak beririsan sama sekali, dan menu yang tidak beririsan sama sekali adalah bakso dan mie instan. Sementara menu yang beririsan 2 dapat dipertimbangkan jika ada alasan finansial seperti tingkat penjualan dan kemudahan produksi atau sebagainya. Kemudian penambahan deep fryer seberapa efisien? Di sini dimodelkan terhadap skenario jumlah alat deep fryernya. Jadi 4 alat deep fryer dapat menggantikan 5 alat penggorengan. Memang lebih efisien, tapi diperkirakan tidak memiliki multiplier effect deep fryer ini. Ditunjukkan dari kapasitas bertambah dengan rasio yang tetap pada skenario pertambahan alat. Jadi seberapapun pertambahan alatnya, rasionya itu tetap yang menunjukkan bahwa tidak ada skenario di mana deep fryer dapat menggantikan penggorengan dengan jumlah yang sama sebanyak 2 kali lipat nilai output produksinya begitu. Kemudian perluasan bar menggeser titik kritis di sini berada di belakang kasir sehingga dapat diperluas ke kiri dengan mengorbankan satu meja makan saja. Dan ditambah karyawan, dengan perluasan tersebut bisa ditambah karyawannya, dan ditambah karyawannya dapat menggeser titik kritis. Karena bar seluruhnya MTO, maka dapat diperhitungkan titik kritisnya itu jika ditambah menjadi 10 orang dapat menyamai arus kedatangan 0,739. Kemudian eliminasi gerakan pramu saji non value added itu dilakukan dengan Poka-yoke, yaitu meja saji yang disatukan dan diperbesar dan jendela penyerahan. Tadi sudah terbukti bahwa pengantaran bersamaan itu merupakan metode paling singkat untuk mengantarkan makanan. Dan di sini terdapat contoh 2 bisnis F&B serupa yang berada pada skala UMKM juga mampu membuat jendela penyerahan makanan dan minuman dan membuatnya lebih efektif. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.